Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Ultra dimanapun Anda berada, sore ini kami akan berbincang soal kepemiluan. Kalau mengacu pada keputusan KPU RI nomor 21 garing PL titik 01 garis datar KPT garis garing 01 garing 2002 ini sudah ditetapkan bahwa tentang hari, tanggal, dan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Nah, di studio ini sudah hadir Ketua KPU Sulawesi Tenggara Dr. Laude Abdul Nasir SEMSI. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat. 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 Ya. Kalau melihat daftar riwayat hidup ini beliau, ternyata beliau ini memang sebagian besar hidupnya ini diabdikan untuk soal kepemiluan. Ternyata kalau lihat ini, beliau lahir di Pola Timur, di Pola Muna Timur 7 Januari 1973. Sekarang beliau adalah Doktor Manajemen atau S3 UHO Kendari 2015. Selanjutnya Magister Manajemen atau PPS di Universitas Pajajaran Bandung 2005. Sarjana Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO Kendari 2000. SMAN 2 Bau-Bau 1992, SMPN 3 Raha, SDN 2 Pure. Sekarang ini Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2013, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018, pernah juga menjadi Ketua KPU Kota Kendari 2013, anggota KPU Kota Kendari 2008-2013, Sekretaris Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Sultra Pemilu 99, Ketua Umum Dewan Mahasiswa atau kalau sekarang Presiden Mahasiswa ya BEM UHO Kendari 98 sampai tahun 2000. Selanjutnya Ketua Umum BPM Fakultas Ekonomi UHO Kendari 197 sampai 98. Sekarang juga beliau tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen UHO Kendari dari 2002 sampai sekarang, karena sekarang lagi nonaktif karena lagi pengabdian Pak Ketua ya. Begitu. Jadi ini kalau saya membaca riwayatnya Pak Ketua ini ternyata memang sudah lama bergelut di kepemilikan Pak Ketua. Jadi begini Pak Ketua, ini kan sudah ditetapkan bahwa 14 Februari 2024 akan diadakan pemilu serentak terkhusus presiden ya dengan anggota DPR sampai tingkat kabupaten. Kalau KPU Sultra sendiri ini respon dengan keputusan KPU pusat ini bagaimana ini? Ya, kalau kami di daerah, ya, tentu KPU di daerah itu menjabarkan seluruh kebijakan yang sudah diputuskan ya oleh KPU RI. Nah, tentu juga itu hasil kesepakatan antara penyelenggara pemilu, kemudian DPR RI dan pemerintah. Nah, di kita karena berada pada level teknis, ya tentu kita tinggal menunggu gongnya. Ya. 14 Februari 2024 itu berdasarkan ketentuan merupakan hari H, ya. Hari H pemungutan suara. Itu yang serentak. Nah, tetapi kan ada rincian tahapan lain. Berdasarkan ketentuan itu 20 bulan sebelum hari H itu sudah tahapan berjalan atau sekitar bulan Juni. Bulan Juni ya. Juni tahun 2022 ini tahapan itu sudah akan dimulai, akan ditandai dengan kegiatan perencanaan program, jadwal maupun anggaran. Kemudian juga itu ada sosialisasi. Kemudian ada pembuatan produk-produk keputusan. Nah, kalau itu sudah selesai dibuat, tentu kami di bawah itu mensosialisasikan kepada semua stakeholders. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan personil. Ya. Personil nanti akan terlibat di dalam pemilu serentak 14 Februari 2024 akan datang. Setelah kami merinci itu kurang lebih 90 ribuan. Itu sumber daya
Iya, sumber daya yang kita butuhkan. Khususnya ini ad hoc. Oke. Ya, ad hoc ini kan kemarin pada saat beban pilkada, beban pemilu tahun 2019 Ya. yang lalu, nah kita tahu sendiri kewalahan. Ya, kewalahan Ya, banyak. kewalahan. Makanya ini harus kita siapkan dengan baik. Kemudian sarana dan prasarana, banyak sarana prasarana kita, baik itu perkantoran, ya itu ada yang sudah milik sendiri beberapa, kemudian ada pinjam dari pemerintah daerah dan juga ada sewa. Nah, hal-hal itu tentu kita jauh hari sudah harus berkoordinasi ya dengan teman-teman KPU Kabupaten Kota. Nah, ini kita intens kita laksanakan. Kita tidak ingin tiba masa tiba akal, kira-kira seperti Iya, itu. kan kalau Ya. misalnya kita melihat secara kasat mata kan ini memang tantangannya cukup luar Betul. biasa. Termasuk ini kan penyiapan bahan baku logistik itu membutuhkan Ya. ya termasuk sumber daya tadi Pak Ketua. Ya kalau soal ini Pak Ketua, ini kan suka atau tidak suka Pak, kalau sudah jalan pasti dukungan anggaran itu harus. Pasti. Pasti. Bagaimana komunikasi Pak Ketua dengan Kalau khusus anggaran pemilu itu yang siapkan tentu APBN, APBN, disiapkan ya? melalui APBN. KPU itu hanya mengusulkan, Iya. kemudian dibahas dengan DPR dan pemerintah. Nah, kalau itu sudah disetujui, ya, maka nanti KPU RI maksud saya akan menurunkan anggaran itu pada daerah yang seluruh KPU, seluruh Satker ya, Iya. KPU yang ada di Indonesia itu kurang lebih 548 ya, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, jadi anggaran kalau kita lihat dari sisi besarannya, ya karena ini kegiatan kolosal sifatnya, yang melibatkan partisipasi semua pihak, nah tentu membutuhkan juga anggaran yang lebih besar. Ya, apalagi ya. Sultra ini 17 Apalagi kabupaten Sultra. kota kepulauan juga Ya, ini cukup. kita 17 kabupaten kota, 219 kecamatan, dan 2.287 desa. Sekitar 7.000-an lebih TPS. Nah, itu dalam kondisi normal. Nah, beban anggaran pemilu juga itu bisa saja kalau situasinya masih pandemi, COVID, maka itu harus juga disiapkan. Karena pemilih maupun penyelenggara serta peserta juga harus dipastikan aman dari pengaruh atau dari COVID-19 ini. Ya, seperti itu. Apalagi ada wabah jenis baru sekarang ya, seperti jadi, itu. Ya, ini yang saya sempat mau tanyakan Pak Ketua. Soal ini kan memang situasi lagi pandemi. Artinya kalau sudah masuk bulan Juni suka atau tidak suka, berarti ini kan akan masuk tahapan. Kalau kita sudah mulai melibatkan sumber daya sampai di tingkat bawah, tentu ini harus KPU ini harus menyediakan atau pemerintah harus memikirkan soal pengadaan APD apa semua itu Pak. Iya, tetapi tentu terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Itu kalau pengalaman pemilu Pilkada 2020 yang lalu, nah kita koordinasi dengan BNPB, kemudian yang Kementerian Kesehatan, bahwa pada prinsipnya ya Pilkada boleh dilaksanakan di tengah pandemi, tetapi ya itu harus menggunakan protokol COVID. Nah, maka saat itu kita ditambahkan biaya pilkada untuk COVID itu oleh APBN. Pemda enggak ada lagi yang sanggup karena sudah dibiayai NPHD-nya. Nah, tidak mungkin lagi dilakukan penyesuaian di tengah banyak anggaran yang direlokasi gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi setiap tahapan sudah pasti menggunakan prokes. Ambil contoh ya. Kita kemarin dalam pilkada itu tahapan pemutakhiran data pemilih. Ada petugas kita yang keliling dari rumah ke rumah pemilih kita itu untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Itu pakai prokes. Ya.
jaraknya diatur, kemudian itu sedapat mungkin bertemunya di teras, ya jangan masuk di dalam rumah, kemudian tidak boleh berkerumun dan seterusnya. Kita menggunakan face shield, petugas kita dan sarung tangan. Nah, semuanya kita lakukan itu dan alhamdulillah belajar dari pengalaman 2020 yang ditakutkan pada saat itu kan akan menjadi klaster, ya pilkada ini akan menjadi klaster penyebaran COVID. Alhamdulillah Sulawesi Tenggara bebas. Ya. Nah, kita tadi sempat disinggung soal ini kan tahun 2019 banyak PPS atau KPPS yang ada sekitar kurang lebih 500-an yang meninggal ya. Tapi alhamdulillah Sultra itu kita sempat juga ada yang meninggal ya. Yang meninggal itu 6 orang. 6 orang ya. Yang sakit sedang berat begitu ya dan kecelakaan. Ya itu kurang lebih 400-an. Nah, tetapi kegiatan yang dilakukan di KPPS ini memang overtime ya, overload. Ya, karena mereka harus bekerja di samping dia melayani pemungutan suara, juga akan melakukan penghitungan. Penghitungan itu kemudian juga dipindahkan ke formulir hasil. Ya, jadi itu 5 jenis hasil itu, mulai dari presiden, kemudian legislatif, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, itu harus dipindahkan dan itu per calon. Ya, ada yang nyoblos tanda gambar, ada yang nyoblos calon, itu semuanya harus diadministrasikan sehingga mereka juga ada yang kelelahan. Oleh karena itu maka tentu kita tidak ingin membiarkan hal-hal seperti itu terjadi kembali. Kita belajar ya dari masalah sebelumnya untuk kita bisa menjadikan pemilu 2024 akan datang itu ya di samping pemilunya lu berjurdil ya kemudian tentu saja demokratis dan berintegritas juga harus sehat. Ya, sehat semuanya tentunya, Bang Hermawan ya. Ini kan Bang, ini yang juga sering jadi problem itu adalah data pemilih, Bang. Artinya hampir tiap pemilu ini yang diributkan data pemilu. Pemilu. Bagaimana antisipasinya KPU Sultra ini supaya jangan lagi terulang hal seperti itu? Ya, kalau kita sekarang sebenarnya setiap bulan itu kita lakukan updating terhadap data pemilih. Karena kondisi pemilu 2019, 2020 kemarin ada yang masih memilih yang lalu, tetapi sekarang misalnya dia tidak memenuhi syarat lagi karena dia meninggal, karena dia pindah domisili, karena dia sebelumnya tidak memiliki hak pilih, kemudian dia pensiun ya, misalnya TNI Polri dan seterusnya. Itu kita update terus. Nah, sehingga sampai dengan hari ini kondisi pemilih di Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, itu namanya itu. Ya, salah satu tugas yang ditambahkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk KPU itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita mutakhirkan terus-menerus. Nah, kondisi Sultra ini sekitar 1,7 pemilih, ya, dan ini masih akan terus berlanjut. Itu posisi semester 2 tahun 2021 yang kita plenokan Januari kemarin, ya, itu sekitar 1,7 dan ini bulan ini kita akan plenokan lagi ya teman-teman kabupaten, lantas kemudian diserahkan ke provinsi untuk direkap. Jadi pemilih itu bukan hanya pada saat tahapan pemilunya kita lakukan pemutakhiran, tetapi pada masa transisi itu juga terus-menerus kita lakukan pemutakhiran data pemilih, namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini kalau melihat data pemilih di Sulawesi Tenggara, apakah memungkinkan bahwa misalnya DPRD Sultra ini dari 45 kursi sekarang ya? Betul. Ya, apakah memungkinkan bahwa akan terjadi penambahan di pemilu 2024?
Ya, kalau untuk penambahan kursi itu ditentukan berdasarkan jumlah jiwa. Iya, iya, Ya, dia tentu bukan karena pemilihnya, tetapi jumlah jiwa iya, yang iya, dia wakili. iya, iya. Nah, kondisi penduduk di Sultra itu berdasarkan catatan yang kami peroleh dari Dukcapil semester 2 2021, semester 1 ya, Iya, semester iya. 1 bukan semester 2, itu penduduk itu baru sekitar 2,6. Per 2,6 ya. Ya, artinya dia masih berada pada range eh, 45 kursi. Oh, Ya. Bisa bertambah kursi jika range-nya itu 3 juta penduduk itu ya, 3 iya, iya. juta 1 jiwa sampai dengan 5 juta. Oh, Itu 55 kursi. 55 Nah, kursi ya. itu dari sisi teknis menghitungnya. Ya, Nah, tapi kan kalau untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. iya, iya. Jadi dia merupakan satu kesatuan pada lampiran undang-undang. Iya, Bahwa Sultra itu 6 daerah pemilihan iya. dan 45 kursi. Bet- Jadi tidak ada lagi KPU mengatur Baik. khusus untuk itu karena dia menjadi satu kesatuan dalam lampiran undang-undang. Iya, iya. Begitu Mas Irmawan. Iya, iya. Iya. Bang, ini kan kalau misalnya mengacu pada undang-undang itu kan 20 bulan sebelum pemilihan itu sudah Iya, masuk tahapan berat, iya. termasuk pilkada berarti ini. Pilkada dia itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, kalau kemarin yang disepakati kan 27 November. Iya, 27 Iya. November. Kalau kita tarik mundur ke belakang, ya kira-kira sekitar November 2023 ya, 2023 sudah masuk tahapan. sudah masuk ke tahapan. Yang repotnya nanti itu akan ada irisan tahapan, Hmm, ya, yang menjadikan KPU itu dan jajarannya maka akan bekerja menjadi double ya, iya, double beban dia, ya. Satu sisi dia harus menyelesaikan tahap akhir Iya. dari pemilu, di sisi lain dia sudah harus menyiapkan tahapan pilkada. iya, Ya, jadi 14 Februari itu ini kan juga sekarang ada yang mengait-ngaitkan dengan Valentine Iya, Day, iya. ya. Tentu KPU dalam menetapkan atau merumuskan 14 Februari itu ada beberapa pertimbangan, Iya, iya. ya. Antara lain pertimbangan beban penyelenggara pemilu yang saling beririsan dan tahapannya hampir bersamaan. Kemudian logistik. Iya, iya. Logistik ini sudah jenisnya atau variannya Iya. banyak. Ya. Kemudian beda-beda. Ya, ketersediaan ya bahan baku. Bahan begitu. baku yang disinggung tadi Mas Hermawan. Iya, Jadi mulai dari pelelangan, pengadaan, dan distribusi itu membutuhkan waktu yang banyak, Iya, ya. iya. Karena kita modelnya itu kan pelelangan yang sifatnya e-katalog. Iya, iya. Nah, e-katalog ini tidak ada di sekitar kita, ya. Yang biasanya mengadakan itu ya Surabaya, Iya, iya. kemudian di Makassar dan daerah-daerah lain. Nah, pengalaman kita di 2019 yang lalu, ketika kita melakukan sortir dan terjadi kekurangan, Iya. penambahannya itu yang waktunya juga Iya, sempit baru datang. Nah, itu juga harus dipikirkan. Kemudian yang kedua, ya, kenapa 14 Februari? KPU juga memandang bahwa pemungutan suara, ya, kalau tidak dilakukan 14 Februari, maka itu sangat rentan dia memasuki wilayah Ramadan. Oh, iya, iya. Ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat rekapitulasi itu sudah masuk tahapan Idul Fitri. Oh, Nah, sehingga tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain, iya, iya, iya. kecuali dari aspek teknis Ya, penyelenggaraan. artinya sudah dipikirkan memang. Sudah tadi. dipikirkan, Ya. ya. Bang, ini kan ini kan KPU misalnya dalam proses pemilihan ini, Ya, ya kalau misalnya ada yang bertarung, ada yang menang, ada yang kalah, ini kan kadang-kadang KPU juga akhirnya ini bagaimana KPU misalnya meyakinkan masyarakat soal pemilu jujur, adil, dan demokratis. ya, kita harus melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan mandat yang diperintahkan ketentuan. Iya, Ya. iya.
Kemudian yang kedua menjaga betul integritas. Yang ketiga kita melakukan pengawasan melekat. Kemudian harus ada sanksi yang ketat. Iya. Ya. Kalau di lembaga negara sekarang, ya, kalau yang kita lihat, KPU, ya, lembaga penyelenggara pemilu, yang memiliki sanksi yang betul-betul ketika melakukan dan terbukti dia bisa diberhentikan. Ya, kalau dia tidak melaksanakan kegiatannya sesuai mandat yang diberikan, maka itu sanksinya bisa bertingkat dari pemberhentian jadi ketua, pemberhentian jadi anggota, pemberhentian jadi divisi, segala-galanya. Minimal teguran. Nah, dan itu berlaku selama kita dalam posisi pernah diberhentikan, maka untuk melamar yang ad hoc saja tidak boleh. Iya. Itu juga. Ya, kemudian juga di dalam memastikan bahwa proses ini terselenggara dengan baik dan jurdil, tentu tidak cukup hanya penyelenggara, ya, tetapi juga peserta. Ya. Peserta kita harapkan juga harus berlaku fair dan menjunjung tinggi derajat kontestasi yang bermartabat. Ya, kita harapkan seperti itu. Nah, kita sering istilahkan, ya, kalau mau pemilu kita bersih, ya maka mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu itu berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil. Tidak hanya bagi penyelenggara, tapi juga bagi peserta. Ya, sama-sama begitu. Ya, termasuk masyarakat. Ya, termasuk masyarakat ya. Bang, jadi kalau soal verifikasi parpol ini kan juga sudah dekat-dekat ya. Ya, kalau verifikasi parpol itu ada dua pendekatan yang kita akan lakukan ya. Yang pertama, kalau yang sudah lolos parliamentary threshold di DPR, ada perwakilannya sekarang, maka mereka itu tidak lagi dilakukan verifikasi faktual. Hanya verifikasi administrasi. Tapi bagi partai yang peserta pemilu 2019, namun tidak lolos parliamentary threshold, artinya tidak berhasil mendudukkan perwakilannya di DPR RI, maka dia sama perlakuannya dengan partai baru yang baru punya badan hukum dan lolos administrasi di Kemenkumham. Di samping dia kita verifikasi administrasi, juga kita verifikasi faktual. Ya, kalau hitung-hitungannya sih ya mungkin sekitar Agustus atau September. Itu sudah verifikasi ya? Iya, itu sudah mulai. Tapi kan verifikasi ini mereka membawa dulu semua, mendaftar dulu sebagai peserta pemilu di KPU RI. Kemudian KPU RI nanti akan menurunkan semua berkas-berkas untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di daerah. Ya, kalau pengurus provinsi yang faktual itu KPU provinsi. Kalau pengurusannya, kalau kabupaten kota, kabupaten kota ya kabupaten kota, sama dengan yang lalu. Ya. Kira-kira itu saja yang berbeda. Prinsipnya masih sama dengan yang lalu. Ini yang ingin saya tanyakan soal ini kan soal partisipasi pemilu itu kan menentukan juga kualitas demokrasi kita ini, Bang. Betul. Ya, bagaimana KPU Sultra sendiri ini menekan agar apalagi ini keikutsertaan masyarakat untuk ikut memilih itu bisa mencapai target begitu? Ya, saya kira pertama harus mereka kita cukupkan informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Ya. Kemudian kita bangun kesadarannya bahwa dalam pemilu dia memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depan bangsa ini dengan kegiatan pendidikan politik. Nah, jadi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat itu, dia harus melakukan sosialisasi dengan multi stakeholder, ya, kemudian juga harus melakukan pendidikan pemilih. Ya, jadi
bagaimana KPU mengkreasikan kegiatan-kegiatannya itu yang bisa melibatkan partisipasi publik. Ya. Dan kita juga kalau belajar dari pengalaman selama ini, kita memiliki namanya relawan demokrasi ya dari semua unsur masyarakat, baik itu yang dari aspek keagamaan, kemudian perempuan, marginal, pemilih pemula, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang sudah kita lakukan, bahkan kita sudah launching, itu kegiatan Desa Peduli Pemilu. Itu yang kita lakukan. Jadi kita ingin sasar pada tingkat basis. Ya. Jadi kita harapkan kalau ada desa-desa yang sudah kita jadikan kita canangkan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, maka nanti di masyarakat situ mereka memiliki ketahanan terhadap hal-hal yang sifatnya hoax, kemudian politik identitas, ya, kemudian juga anti money politik, ya. Harapan kita seperti itu. Tapi kita baru membentuk tahun 2021 yang lalu, itu baru satu desa sebagai pilot project di Kendari. Ya. Ini kalau Sulawesi Tenggara ini kan kita menerima yang namanya bonus demografi. Ini kalau melihat data BPS kan pemilih milenial justru berada di 23% kita ini. Ya, bagaimana KPU ini supaya milenial ini ikut turut serta ini partisipasi pemilih ini? Tentu kita tidak boleh monoton. Tidak boleh monoton. Ya, kita harus mampu bagaimana merubah ya mindset ya, adik-adik kita yang milenial ini, yang punya potensi besar ini, ya, bahwa mereka itu sama dengan pemilih yang lain, tetap memiliki hak. Tetapi yang akan berbeda adalah pendekatannya. Nah, tentu pendekatannya tidak boleh monoton. Misalnya kita hanya datang ceramah dari sekolah ke sekolah, menjadi inspektur upacara setiap hari Senin, memanfaatkan mata-mata pelajaran PPKN, ya kira-kira begitu. Itu kan selama ini yang kita gunakan. Mungkin kita sudah harus menggunakan arena-arena festival misalnya, yang bisa mengundang mereka, festival band. Saya kira ini sangat tergantung dari bagaimana desain-desain dari KPU, tentu saja disertai dengan anggaran ya. Karena juga pemilu ini selalu juga ada keterbatasan dari aspek-aspek itu. Ini Bang, selanjutnya. Ini kan kita sudah memasuki era digital. Betul. Artinya KPU juga suka atau tidak suka ini berarti sudah masuk ke era digital. Bagaimana KPU menjawab tantangan ini? Kita sebenarnya sudah bukan lagi masuk, tapi sudah ya. Yang lalu kita kenal misalnya sistem informasi perhitungan, SITUM, sebagai data sanding antara manual ya dengan yang tersaji di data KPU online dalam bentuk situng itu. Ya. Walaupun dia sifatnya masih pembanding. Itu bagian dari KPU sebagai badan publik itu harus memastikan akuntabilitas dan transparansi dia dalam bekerja. Nah, di samping situng pada masa lalu, sekarang itu hampir setiap tahapan. Kalau dulu hanya penghitungan dan rekapitulasi, sekarang itu setiap tahapan. Ya. Verifikasi partai. Anda tahu sendiri keanggotaan partai itu 1/1000 dari jumlah penduduk. Coba bayangkan berapa partai akan berkontestasi. Nah, kalau nama-nama anggota partai itu tidak menggunakan sistem, ya itu kita kewalahan. Apalagi sekarang kan sudah kita memasuki 4.0 ya. Nah, ini kan mau tidak mau kita harus menggunakan itu. Itu namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Dapil, Sistem Daerah Pemilihan. Ini semua sudah kita Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Ini kita sudah praktekkan Sirekap ini dalam
pilkada 2020 yang lalu. Iya, iya, iya. Ya, dan itu cukup efektif. Ya. Bahkan pemilihan ini hasil-hasil pilkada sekarang sudah bisa dicek langsung. Bisa. Dan di pengalaman kita di Mahkamah Konstitusi, ya, saya kira hampir semua yang disengketakan itu proses. Iya, iya. Kembali lagi ke data pemilih, kembali lagi soal money politik. Tapi kalau dari aspek hasil, itu sejak awal itu sudah kita sampaikan ke publik. Bahkan kita di Sulawesi Tenggara masuk 10 besar sebagai daerah tercepat 100% TPS yang sirekapnya paling cepat. Mamuju pertama, Kolaka Timur kedua, kemudian 3 dan 4 itu Konawe Kepulauan dan Konawe Utara. Iya, iya, iya. Dan itu kita alhamdulillah ya kemarin itu mendapatkan juga atensi dari pimpinan. Ya, jadi semua tahapan pemilu, jadi bukan lagi tahapan, tapi semua tahapan pemilu IT itu adalah bagian yang tidak terlepaskan lagi dari kita bekerja. Iya, iya. Namun yang kemarin kita harapkan sebenarnya undang-undang yang digunakan itu, Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 10 itu ada perubahan. Iya, iya. Ya. Tetapi karena sudah kesepakatan keputusan pemerintah bahwa tidak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada itu, maka kita harusnya masih membutuhkan dasar hukum yang lebih kokoh, ya. Itu harus menunggu lagi kebijakan apa yang akan disampaikan oleh KPU. Jadi ada 8 item atau 8 sistem informasi yang dimiliki KPU terkait tahapan yang ada saat ini. Seperti itu dia. Kalau partisipasi pemilu untuk Sultra, ya beberapa kali pemilu terakhir sangat membanggakan. Ya. Kita sudah melampaui rata-rata nasional 77,5, bahkan ada beberapa daerah sudah di atas 90%. Ya, jadi ya itu juga tentu tidak bisa kita nafikan kerjasama juga dengan rekan-rekan media dalam menyebarluaskan informasi pemilu itu juga luar biasa. Iya. Baik, kan ini sahabat podcast Sultra, karena keterbatasan waktu di lain kesempatan ini kami masih banyak pertanyaan ini. Nanti di lain kesempatan kami akan kembali mengundang Ketua KPU Sultra untuk berbincang. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi nanti kita simpan sahabat podcast Sultra, kami akan mengundang kembali Ketua KPU Sultra untuk berbincang, ya. Pak Ketua, terima kasih banyak ini Pak Ketua, ya. Ini masih banyak yang perlu dibahas nih Pak Ketua. Kami akan mengundang kembali Pak Ketua ini soal. Masih banyak ya, tadi titipan ada pertanyaan soal napi apakah bisa caleg atau tidak, tapi nanti ini nanti di episode berikutnya kita akan masih banyak pertanyaan yang perlu kita gali sama Ketua KPU ini Bang, ya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Sultra ini Bang, ya. Demikian bincang santai kami bersama dengan Dr. Laude Abdul Nasir, Ketua KPU Sulawesi Tenggara. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.